Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk mas. Monggo silakan duduk. Oke mas, terima kasih mas. Silakan masuk mas. Silakan duduk. Iya mas, oke mas. Makasih mas. Sama-sama. Dengan mas siapa sebelumnya? Mas Rian. Mas Rian. Gimana kabarnya untuk hari ini? Lagi kurang baik sih mas. Baik, kurang baik. Mas Rian mau minum apa? Sprite kalau boleh mas. Sprite. Oh baiklah. Sebentar ya mas. Mau silakan diminum dulu. Oke mas. Makasih ya mas. Ya sama-sama. Saya di rumah. Ya nggak apa-apa. Santai aja nggak apa-apa. Ini seperti teman anda. Mas Rian kesini dengan siapa? Sendiri mas. Sendiri. Dari rumah atau dari tempat kerja? Saya dari rumah mas. Dari rumah. Mas Rian kalau boleh tahu di mana rumah? Sekarang tinggal di mana? Dengan siapa kalau boleh tahu? Saya tinggal dengan istri saya mas. Saya bersama orang tua atau dengan rumah sendiri? Dengan mertua saya Dengan mas. itu. Mas Rian kesini naik apa? Naik motor. Naik motor. Kesini sendiri ya tadi ya? Iya betul mas. Sendiri. Sebelumnya Mas Rian sudah melakukan sebelumnya Mas Rian sudah pernah konseling atau belum? Belum mas, ini baru pertama kali saya Baru pertama kali. Berarti jadi konseling itu saya di sini akan membantu Mas Rian untuk menyelesaikan masalah yang sedang Mas Rian alami. Jadi semisal Mas Rian ada misalnya masih ragu atau kayak masih malu-malu, anggap saja saya ini teman Mas gitu. Jadi Mas Rian boleh cerita apa saja yang sedang kamu alami, masalahnya sedang kamu alami. Baiklah Mas Rian, mungkin Mas Rian boleh mulai cerita mengenai masalah yang sedang Mas Rian alami. Oke mas, saya mau cerita tentang keluh kesah saya berkeluarga ya mas. Dalam berkeluarga. Iya betul mas. Monggo silakan. Selama 2 tahun ini saya sudah berkeluarga dengan istri saya. Ya. Dan oke mas, saya mau ceritakan tentang keluh kesah keluarga saya mas. Yes. Saya ini nikah muda mas, dan saya sudah nikah sekitar 2 tahun lah mas. Dan selama 2 tahun ini saya merasa tertekan mas. Baik. Kalau boleh tahu, Mas Rian nikah di umur berapa dan istri Mas Rian umur berapa? Sekarang saya umur 21, Dan istri Mas Rian sama dengan saya. terus Kami nikah di umur 20. 20. Baik. Mengenai hidup keluarga Mas Rian malah tertekan dalam hal apa dan bagaimana? Istri saya itu terlalu posesif mas. Posesif. Terlalu posesif. Iya Baik. terlalu over posesif ya. Posesif. Iya. Jadi saya kemana-mana itu masih diatur mas. Baik. Dalam berpakaian, dalam berpenampilan juga ingin keluar aja saya diatur mas. Baik. Berarti istri Mas Rian terlalu posesif dalam segala hal ya Mas. Iya betul mas. Baik. Terus ketika istri Anda posesif, apa yang Anda lakukan? Ya saya cuma bisa sabar sih mas. Sabar. Baik Mas Rian. Apakah Mas Rian punya solusi untuk bisa membuat istri Mas tidak posesif? Selama ini mungkin saya cuma bisa sabar karena saya sudah dikaruniai 1 anak mas. Bukan misalnya. Kalau boleh tahu, anak Mas umur berapa? Sekarang umur 5 bulan. 5 bulan. Saya ingin tanya, sejak kapan sifat posesif istri Anda itu muncul? Sejak saya pacaran mas. Saya sudah, bila saya nongkrong itu nggak boleh malam-malam. Itu saat pacaran? Iya, Ya, lanjut. nongkrong nggak boleh malam-malam. Terus ya pokoknya kalau nongkrong itu
Oh boleh lah mas. Harusnya saya keluar itu sama dia mas. Baik. Terus kenapa sejak saat pacaran tahu saat itu pacar kamu itu posesif, kenapa kamu nggak nasihatin dia? Kenapa kamu sekali sekali itu? Mungkin itu yang dinamakan cinta buta ya mas. Baik. Apa yang menyebabkan kamu terlalu cinta kepada istri Anda pada saat Anda pacaran? Ya cinta itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata mas. Iya betul, mas. Oke. Baik. Baik Mas Rian. Untuk saat ini Anda sudah karuniai satu orang anak, Betul mas. laki-laki atau perempuan kalau boleh tahu? Kebetulan perempuan mas. Perempuan. Dalam mengasuh anak, siapa yang lebih dominan? Mungkin karena saya bekerja, mungkin ya istri saya, tapi dibantu oleh ada yang bantu istri saya. Baik. Berarti istri Anda pure di rumah dan Anda bekerja gitu. Iya betul mas. Baik. Saat ini, apakah istri Anda masih posesif sampai sekarang? Masih mas. Masih. Walaupun sudah punya anak masih. Betul masih. Sedangkan saya sedang kerja aja saya diposesifin gitu loh. Saat kerja kamu di posesif? Iya. Bisa ceritakan mengenai saat kerja dan posesif itu seperti apa? Kalau boleh tahu. Jadi misalnya saya kerja di tempat dia maksudnya itu apa saya kerja di toko. Di Iya. toko itu punya apa orang tua dia. Iya, Maksudnya saya kerja di tempat orang tua dia, tapi saya selalu dicurigai karena selingkuh itu. Dicurigai ya saya selingkuh, ya saya genit gitu. Sebelumnya Mas Rian pernah selingkuh atau gimana? Kenapa bisa menyebabkan istri Anda terlalu posesif? Saya kira enggak sih mas, Nggak pernah selingkuh. nggak pernah selingkuh. Baik, berarti sifat posesif istri kamu itu emang dari dulu dari saat zaman pacaran emang sudah ada. Sudah ada. Baik, berarti untuk saat ini Anda masih tertekan karena posesifan istri Anda, atau Betul, Mas. Anda sudah mulai terbiasa dengan hal itu selama 2 tahun dan sama pacaran? Apa sudah terbiasa atau masih tertekan? Saya masih tertekan sih mas, tapi saya mencoba untuk terbiasa, tapi ya saya masih tertekan gitu. Ada rasa terbiasanya atau masih tertekan sekali? Ya ada rasa biasanya, mungkin itu karena sudah dikaruniai satu anak, mungkin saya sudah terbiasa, jadi saya nggak egois gitu untuk diri saya sendiri. Baik, Mas ya. Saya akan menjelaskan mengenai sifat posesif istri kamu ya. Jadi sifat posesif itu emang sudah menjadi karakter ya. Karena posesif itu, karena karakter itu sejatinya itu nggak bisa diubah mas. Jadi Anda harus bisa menerima istri Anda apa adanya. Karena karakter posesif itu hal yang sangat sulit untuk diubah karena sudah bawaan dari kecil. Beda dengan sifat, beda dengan perilaku. Kalau karakter itu tidak bisa. Kalau sifat dan perilaku itu masih bisa diubah. Jadi saya menyarankan kepada Mas Rian untuk sabar dan tabah dalam mengeladeni atau menghadapi si kamu yang posesif. Dan untuk saat ini mungkin solusi yang terbaik buat Mas itu Anda tahu nggak? Solusi yang Anda membuat Anda supaya bisa enjoy menikmati. Apakah Anda ingin bercerai? Mungkin karena saya sudah dikaruniai satu anak, mungkin saya ingin berlanjut. Karena saya tidak ingin egois untuk diri saya sendiri, saya memikirkan anak saya mas, yang harus berkembang itu. Berarti di sini Anda akan bertahan bersama istri Anda untuk bisa menghidupi anak Anda atau bisa merawat, membesarkan anak kamu. Iya, sip. Betul mas. Baik. Ini adalah solusi dari Mas Rian. Betul, mas. Di sini saya akan memberikan saran kepada Mas Rian bahwasanya hal yang
solusi yang Anda lakukan, yang Anda temui ini ada solusi yang benar, solusi yang baik. Karena sejatinya anak perlu peran kedua orang tua untuk Betul, kehidupan Mas. sang anak. Karena sang anak adalah titipan Allah, anak itu rezeki. Jadi sejatinya kita sebagai orang tua harus bisa membesarkan dia sampai dewasa, sampai dia mempunyai seorang suami. Berarti Mas Rian sudah tahu solusi yang terbaik untuk Mas Rian sendiri, yaitu bertahan demi membesarkan sang anak. Betul, Mas. Apakah Anda menyesal atau Anda sudah Saya sudah mantap sih, Mas, untuk mantap keputusan yang saya ambil ini untuk mencoba bertahan untuk membesarkan sebuah membesarkan sang anak? membesarkan sang anak. Tuh. Baik, itu adalah keputusan yang baik. Dan untuk saran untuk istri Anda yang posesif, mungkin Mas Rian bisa melakukan Pendekatan pendekatan lebih dengan istri Anda. Mungkin Anda memberikan perhatian sekecil itu, apapun perhatian sekecil itu akan pasti tidak oleh dia kamu. Mungkin Mas Rian belum memberikan perhatian itu sekecil apapun yang dia putuskan. Karena sepertinya perempuan jika terus diberi perhatian, mungkin hatinya akan lunak. Mungkin itu bisa membuat istri Anda yang sebelumnya posesif menjadi tidak posesif. Sebelumnya Mas Rian tahu nggak yang mungkin istri kamu itu perlu perhatian kamu dalam saat apa? mungkin bisa dia merasa lelah untuk mengurus sang anak, mungkin dia perlu perhatian lebih dari saya. Mungkin di situ Mas Rian bisa memberikan rasa sayang kepada sang ibu juga sang anak, dengan terus memberikan perhatian sambil dan memberi semangat kepada sang ibu untuk semangat dalam merawat sang anak. Baiklah, di sini Mas Rian, apakah masih ada masalah yang ingin diceritakan? Saya kira cukup, Mas. Saya cukup. Baiklah, saya akan beri semangat untuk Mas Rian agar tetap semangat untuk selalu sabar dalam membuat istri kamu yang posesif untuk menjadi tidak posesif dengan cara memberi perhatian. Dan ingat, tujuan Mas Rian yang pertama adalah bertahan hidup demi sang anak, merawat sang anak supaya menjadi perempuan yang hebat nantinya di masa depan. Baiklah, saya selalu mengingatkan pada Mas Rian, jika mungkin ada masalah yang ingin diceritakan kembali, Mas Rian bisa bertemu dengan saya lagi di sini, membuat penelitian lagi di sini. Baiklah, sampai sini mungkin sudah tidak ada lagi yang perlu ditanyakan, Mas. Mungkin cukup, Mas. Sampai. Cukup, baiklah. Ya sudah, mungkin kita bisa akhiri sesi konseling hari ini dengan solusi yang sudah Mas ketahui, yaitu bertahan demi sang anak. Ya, betul, Mas. Baiklah Mas Rian, mungkin kita sudahi sesi konseling hari ini. Gimana? Cukup? Sudah cukup. Saya terima masukan dari Mas dan saya mengambil keputusan. Gimana rasanya untuk sesi konseling pertama kali ini? Apakah sudah membuat Anda merasa lega dan cukup? Saya merasa lebih lega sih, Mas, karena saya sudah mengeluarkan unek-unek saya dan keluh kesah saya kepada Mas. Saya senang mendengarnya, Mas Rian. Ya sudah, kita akhiri konseling hari ini ya, Mas Rian. Baik, Mas. Ya sudah, mungkin Mas Rian boleh langsung keluar aja. Mas. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama.